pindahannya? Apakah ada sebuah pelatihan dulu kah, atau misalnya ada misalnya minimal kerja 3 tahun baru bisa naik misalnya kayak gitu, atau gimana Pak? Sekarang pengembangan zamannya udah mulai meningkat berarti Pak, itu udah kesulitan nggak sih Pak untuk di perusahaan ini mengikuti pengembangan? Itu nggak ada, kalau tadi kan yang nggak mencapai target ada training ternyata kalau nggak ada perubahan di PHK ya Pak. Ada kemungkinan gitu nggak dipegang. PHK itu solusi terakhir. Oh, terus terakhir. Iya, kalau udah nggak bisa diapa-apain ini. Misalnya nih yang misalnya ada karyawan yang dia tuh punya bakat yang baik gitu ya. Dia bisa nggak sih Pak, misalnya karena dia kinerjanya baik tersebut dia kerja nyambung kayak kedua jabatan gitu Pak, misalnya bisa. Itu jadi saya ya. Ada yang dari luar ya kayak maksudnya luar kota benar itu ada ya? Nah itu apakah perusahaan mengasih fasilitas kayak mes kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Lista. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan lapor hasil wawancara pada PT Pamitra Pekindo pada saat ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Rika Dwi Mustika Ningrum, lalu ada Friska Amelia Putri, lalu ada Sisil Angelia, ada Siti Khoiria, lalu ada Shivana Baikunia, dan saya sendiri Anugrah Ratistiani. Oke, selanjutnya di sini ada biodata HRD, namanya Haji Purwanto Wijijaksono SE, tempat dan tanggal lahir yaitu 12 Januari 1973, pendidikannya D3 IKIP Semarang, dan juga S1 STIE PPI Tangerang. Di sini ada pengalaman kerja. Yang pertama pada tahun 1995 sampai 1999 bekerja sebagai stockkeeper. Lalu tahun 2000 sampai 2014 bekerja sebagai warehouse supervisor. Lalu 2015 sampai sekarang menjadi HRD GA manager. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan SDM merupakan suatu hal yang sangat penting atau krusial dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia ini merupakan faktor strategis untuk mencapai tujuan organisasi. SDM sendiri berperan penting sebagai elemen utama yang mendukung dinamika dan perubahan perekonomian. SDM yang berkualitas merupakan kunci utama dari keberhasilan sebuah organisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, industri mengalami perubahan yang signifikan terkait teknologi, globalisasi, dan pergeseran kebutuhan pasar. Perubahan ini menjadikan industri memerlukan SDM atau sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif untuk tetap relevan dan serta kompetitif. Namun, pengembangan SDM ini juga masih menjadi tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam pengembangan SDM, perusahaan tentunya juga harus bisa meningkatkan motivasi serta pelatihan dan pengembangan SDM. Program pelatihan dan pengembangan ini dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki karyawan. Peningkatan kinerja karyawan akan berpengaruh pada peningkatan kuantitas serta kualitas karyawan. Pelatihan juga dapat membantu karyawan oleh keterampilan tertentu yang nantinya akan membantu mereka berhasil di tempat kerja mereka saat ini dan berkembang di masa depan atau masa yang akan datang.
Meski setiap orang sudah memiliki kemampuan mereka masing-masing, namun kemampuan tersebut belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang dicari dan dibutuhkan oleh organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan atau kerjakan. Dalam program pelatihan ini juga, pengalaman belajar menjadi suatu hal yang penting. Selanjutnya ada sejarah. PT Pancamitra Pakindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha industri dan perdagangan subbidang kemasan dari kertas atau kemasan karton bergelombang. Berdiri pada hari Rabu tanggal 19 September tahun 1990, didirikan di Jakarta oleh 5 orang sahabat, yaitu Bapak Kinardo Ang, Bapak Jocewantah, Bapak Cokrojono Muljawan, Bapak Rachmari Sastra, dan Ibu Koni Budiman. Secara sepakat menggunakan nama Pancamitra Pekindo dengan bentuk usaha perseroan terbatas atau PT. Kantor pertama kali didirikan di Jalan Suryo Pranoto nomor 2, Komplek Perkantoran Harmoni Plaza Blok A 22 dan 23, Jakarta. Kemudian, untuk memudahkan kegiatan operasional, pada tahun 2014, kantor dan manajemen berpindah ke lokasi pabrik di kawasan industri Jalan Palem Manis 3, nomor 65, RT 3, RW 3, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi dari PT Pancamitra Pacifindo. Yang paling teratas dipimpin oleh pimpinan tertinggi yaitu direktur, posisi tertinggi dalam struktur organisasi kantor yang bertanggung jawab atas semua keputusan strategis dan operasional perusahaan. Kemudian di bawah direktur ada marketing supervisor, yaitu yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas pemasaran perusahaan, yang membawahi marketing officer mengelola tugas operasional pemasaran dan strategi marketing. Kemudian membawahi administration staff yang bertugas membantu dalam administrasi yang terkait dengan pemasaran. Kemudian ada finance manager yang mengelola aspek keuangan dan akuntansi perusahaan. Finance manager membawahi beberapa bagian, yaitu ada accounting supervisor yang mengawasi aktivitas akuntansi dan keuangan, yang membawahi accounting dan finance staff. Bertugas mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Kemudian di bawah accounting supervisor ada kasir yang bertugas menangani transaksi keuangan tunai dan pembukuan, yang dibantu oleh staf yang mendukung operasional kasir seperti pencatatan transaksi. Kemudian ada invoice yang bertugas mengelola tagihan dan pembayaran, yang dibantu oleh staf yang mendukung administrasi dan pengelolaan dokumen terkait tagihan. Kemudian di bawah invoice ada purchasing yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Purchasing membawahi staf yang membantu dalam proses administrasi dan operasional pembelian barang. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Pancamitra Pacifindo, yaitu yang pertama ada visi sebagai perusahaan terbaik dalam bidang corrugated carton box dan sheet atau kemasan karton gelombang dan sheet di Indonesia. Siap menghadapi tantangan dan unggul 68 dalam kompetisi global yang bertumbuh pada kemampuan sendiri atau own capabilities. Kemudian ada misi dari PT Pancamitra Pacifindo ini menjadi perusahaan dengan kinerja terbaik dalam bidang karton box dan sheet atau kemasan karton bergelombang dan sheet, yang dikelola secara profesional dan inovatif dengan orientasi kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang prima. Sebagai karya sumber daya manusia yang handal dan mampu tumbuh berkembang memenuhi harapan pihak-pihak berkepentingan terkait atau stakeholders. Kemudian ada bidang usaha dari PT Pancamitra Pacifindo, yaitu perusahaan ini berpengalaman dalam pembuatan kemasan karton gelombang dan semua produk turunannya yang berkualitas baik dan terjamin mutunya. Perusahaan akan selalu menjamin kepuasan pelanggan dengan memberikan harga yang bersaing dan dengan kualitas yang terbaik. PT Pancamitra Pacifindo memproduksi box, sheet,
layer, dan partisi. Berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku bermutu yang diproses mesin dengan sistem komputer yang memiliki presisi tinggi. Salah satu contoh kemasan karton gelombang yang diproduksi oleh PT Pancamitra Pacindo yaitu seperti yang berada di gambar ini. Selanjutnya ada topik wawancara, analisis kebutuhan dari perencanaan pengembangan SDM di perusahaan ini. Nah, ini cara HRD menganalisis kebutuhan. Yang pertama ada orientasi dan sosialisasi karyawan. Yang kedua ada manajemen talenta. Yang ketiga ada motivasi dan pengembangan karir. Yang keempat ada pengembangan karyawan. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan. Yang keenam ada manajemen kinerja. Yang ketujuh ada kompensasi dan kesejahteraan. Yang kedelapan ada tantangan dan inovasi SDM. Selanjutnya ada komposisi SDM. PT Pancamitra Pikindo memiliki total 481 karyawan, di mana 460 merupakan laki-laki dan 21 perempuan. Total keseluruhan karyawan ini sudah meliputi semua bagian atau posisi yang berada di perusahaan ini, baik di mana area pabrik maupun di area kantor. Mayoritas karyawan di dalam perusahaan ini yaitu laki-laki, yang dimana di bagian teknik dan operasional perusahaan. Kemudian untuk karyawan perempuan yang jumlahnya lebih sedikit ditempatkan di bagian administrasi, keuangan, pemasaran, dan pembelian atau ketersediaan barang. Selanjutnya ada konsep pengembangan SDM. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Karyawan yang cekatan biasanya cenderung lebih berpotensi dan efisien dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Yang kedua ada inovasi. Keterampilan yang terus dilatih membantu dalam memajukan inovasi dan perubahan positif di dalam organisasi. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan. SDM yang sudah berpengalaman dengan baik mampu memberikan sarana yang lebih baik kepada pelanggan atau pengguna jasa. Yang keempat, ada pertahanan dan motivasi karyawan. Program pengembangan SDM dapat meningkatkan tingkat retensi karyawan dan meningkatkan motivasi kerja. Oke. Yang kelima ada kesiapan untuk perubahan. Karyawan yang terlatih dengan baik lebih siap menghadapi perubahan di pasar ataupun di dalam organisasi mereka. Yang selanjutnya itu ada hasil wawancara. Lalu ada komponen-komponen pengembangan SDM. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan itu sendiri dapat diartikan sebagai strategi utama dalam meningkatkan keterampilan teknis dan perilaku karyawan. Program pelatihan dapat mencakup berbagai topik seperti pengembangan kepemimpinan, manajemen proyek, atau teknologi baru dalam industri tertentu, mulai 2020. Pada PT Pancamitra Pikindo sendiri, di divisi tertentu seperti listrik atau desain akan diikutsertakan dalam pelatihan atau seminar yang sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Serta pada bidang IT, umumnya setiap 4 bulan akan diadakan pelatihan kembali untuk meningkatkan skill-nya. Namun pada umumnya, biasanya pada kepala divisi masing-masing selalu mengajukan seminar atau pelatihan kepada pihak SDM setidaknya sebulan sekali. Lalu yang kedua itu ada pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran mencakup semua bentuk pembelajaran yang berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. PT Pancamitra Pikindo juga memberikan sarana pelatihan pendidikan seperti menguliakan karyawan yang memiliki potensi dan kinerja yang baik. Lalu, kemudian setelah lulus kuliah, perusahaan tentunya mengharapkan karyawan tersebut mengaplikasikan ilmunya semasa kuliah untuk diterapkan di perusahaan. Yang ketiga, ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan proses untuk mengelola kinerja individu dan tim secara efektif. Ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, pengukuran kinerja berdasarkan hasil yang dapat diukur, umpan balik terstruktur, serta pengembangan rencana pengembangan pribadi. Armstrong M. dan Barron tahun 2004.
Lalu penerapannya dalam PT Pancamitra Pekindo yaitu pemberian bonus kerja bagi karyawan yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini sebagai reward atas kerja keras karyawan yang mampu bekerja sesuai target. Namun, apabila karyawan tidak mampu secara terus-menerus mencapai target, maka akan mendapatkan punishment atau peringatan. Selanjutnya yang terakhir ada pengembangan karir. Pengembangan karir bertujuan untuk membantu karyawan merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka dalam organisasi. Ini dapat mencakup mentoring, rotasi pekerjaan, atau program pengembangan kepemimpinan. Lalu dalam PT Pancamitra Pekindo sendiri memberikan pengembangan karir bagi karyawannya. Seperti contohnya, operator produksi yang dianggap memiliki kinerja yang baik berpotensi diberikan pelatihan agar jabatannya juga dapat naik. Bagi karyawan yang ingin menaikkan jabatannya ke tahap yang lebih tinggi, perusahaan juga akan melihat dari segi pendidikan karyawan tersebut. Apabila pendidikan terakhir masih sekolah menengah atas, maka perusahaan akan meminta karyawan tersebut untuk melanjutkan kembali pendidikannya ke tahap yang lebih tinggi. Next slide. Lalu yang selanjutnya itu ada cara HRD menganalisis kebutuhan-kebutuhan. Perusahaan menggunakan manpower, yaitu kebutuhan dari masing-masing bagian. Dari masing-masing bagian mengajukan kebutuhan ke bagian SDM atau HRD untuk merekrutmen sesuai dengan kebutuhan atau keahlian yang diinginkan. Lalu menggunakan job fair atau pengumuman rekrutmen. Kemudian melakukan seleksi, lalu melakukan psikotes dan melakukan tes kemampuan. Kemudian yang selanjutnya ada orientasi dan sosialisasi karyawan. Orientasi dilakukan ketika sesudah dinyatakan lulus biasanya paling lama 2 hari. 1 hari bekerja, kemudian di dalam orientasi hari pertama tersebut, mengenalkan kebiasaan-kebiasaan di perusahaan seperti apa, dan hal-hal lain mengenai pekerjaan, sehingga karyawan tidak langsung turun secara langsung, tetapi dijelaskan di dalam classroom. Kemudian ketika hari kedua, karyawan on the job training. Di tempat kerja masing-masing, karyawan akan dibimbing oleh kepala regu atau operatornya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan setelah melakukan orientasi, akan ada yang namanya airline project, yaitu apa yang dapat dipertanggungjawabkan setelah menjadi karyawan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau pengembangan akan diadakan lewat dinas ketenaga kerjaan atau supplier, seperti supplier alat atau apapun itu. Setelah 3 bulan, semisal ada potensi dalam bekerja atau skill karyawan, ada pelatihan. Pelatihan ini biasanya mengundang pihak luar seperti mengikuti training atau seminar sesuai dengan pekerjaan karyawan. Contoh pada pengembangan IT per 4 bulan pasti ada pengembangan skillnya. Lalu ada manajemen talenta. Perusahaan ini membolehkan karyawannya memiliki 2 jabatan, tetapi bila karyawan ini memiliki skill yang cocok di bagian jabatan yang dibutuhkan, karena perusahaan mereka jika ada yang lebih cocok dari perusahaan ini, maka perusahaan tidak perlu merekrut pegawai baru. Tetapi jika ternyata di jabatan yang kosong ini tidak ada yang cocok, maka perusahaan akan merekrutnya. Lalu ada manajemen kerja. Di dalam perusahaan ini menetapkan target di setiap jabatannya. Semisalnya di bagian produksi memiliki beberapa target yang harus tercapai. Jadi jika karyawan selalu tidak memenuhi target, maka karyawan akan diberi pelatihan lagi, dan jika masih saja belum ada perubahan dalam kinerja kerjanya, maka karyawan tersebut bisa saja diturunkan jabatannya, bahkan paling akhir atau paling beratnya yaitu karyawan tersebut akan dipecat. Motivasi dan pengembangan karir. HRD menjelaskan bahwa sekarang ini banyak sekali karyawan yang mengikuti teman, jadi sedikit susah untuk diberikan pelatihan. Pelatihan yang diberikan dari perusahaan yaitu seminar atau training pada alat-alat baru. Jika terjadi penolakan pada karyawan yang ingin diberikan pelatihan, biasanya HRD akan memberikan waktu selama 2 minggu untuk karyawan tersebut memikirkan keputusan yang akan diambil dan memberikan arahan-arahan atau memberi tahu benefit apa saja yang akan didapat dari pengembangan atau pelatihan karir tersebut. Kompensasi dan kesejahteraan. Sebelumnya perusahaan ini menyediakan mes atau tempat tinggal untuk karyawan dari luar kota, tetapi karena kurangnya feedback yang didapat untuk perusahaan,
Jadi sekarang perusahaan tidak lagi menyediakan mes, tetapi perusahaan selalu memberi bonus atau fee tambahan bagi karyawan yang mampu lebih dari mencapai target. Perusahaan juga sudah menyediakan BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan pun membantu karyawan untuk melanjutkan kuliah dengan dibiayai oleh perusahaan. Tetapi ijazahnya akan diberikan ke perusahaan. Pemberdayaan karyawan, perusahaan memberikan beberapa fasilitas untuk karyawan yang ingin kuliah lagi. Itu adalah salah satu cara dalam pemberdayaan karyawan pada perusahaan ini. Selain itu, HRD biasanya akan memberi motivasi atau bertanya pada karyawan yang sekiranya memiliki kinerja kerja yang buruk dan memberikan kembali training ulang. Tantangan dan inovasi SDM. Tantangan yang dihadapi di perusahaan ini yaitu dalam merekrut karyawan karena perusahaan ini terdapat di dalam lingkup keluarga. Jadi dari warga setempat atau RT RW mengizinkan warganya untuk mudah dapat pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Tapi kinerja kerja warga lokal kurang baik. Perusahaan tidak bisa menolak. Tapi perusahaan sangat tahu kualitas kerja dari warga sekitar. Dari beberapa mantan karyawan perusahaan tersebut. Inovasi baru dalam perusahaan ini ada, tapi HRD tidak menjelaskan secara detail karena masih dalam proses dan menunggu keputusan ACC dari atasan. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, PT Pancamitra Pacindo sudah melakukan atau memberikan pelatihan dan pengembangan pada divisi tertentu. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan berupa pelatihan pendidikan di mana karyawan yang memiliki potensi dan kinerja yang baik akan dikuliahkan oleh perusahaan. Pembinaan dan pemberdayaan SDM juga dilakukan di perusahaan ini dengan adanya trainee atau seminar dengan tujuan membentuk serta mengembangkan skill yang dimiliki karyawan perusahaan, merencanakan pembinaan dan pemberdayaan secara matang dan tidak terburu-buru agar hasil yang diinginkan dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, perusahaan juga membantu perencanaan karir karyawan di masa depan dengan adanya pengembangan karir, di mana perusahaan akan memberikan pelatihan kepada karyawan yang dinilai memiliki potensi dan kinerja yang baik. Perusahaan juga akan memberikan promosi jabatan kepada karyawan yang memiliki potensi. A few minutes later.